Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Saya harap teman-teman sekalian baik ya tentunya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum lanjut ke video, saya sebagai moderator tentunya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Ego Kelvin. Ya, jadi di video ini saya beserta rekan-rekan saya dari kelompok 2 ingin membahas materi mengenai apa itu etika bisnis dan lingkungan. Untuk itu, diharapkan kepada teman-teman ketika menonton video ini tetap fokus agar materi yang disampaikan bisa dapat diterima dengan baik. Nah, bagi teman-teman nanti yang ingin bertanya di akhir sesi bisa langsung ditanyakan. Oke, sekarang kita lanjut ke materinya. Nah, materi pertama itu adalah pengertian etika bisnis. Apa itu etika bisnis? Nah, secara sederhananya teman-teman, etika bisnis merupakan cara-cara untuk melakukan suatu kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan suatu perilaku individu, perilaku perusahaan, perilaku industri, dan bahkan perilaku masyarakat. Selanjutnya, saya akan mengutip satu pendapat dari seorang pakar yang bernama Hill dan Jones yang mengemukakan pendapatnya pada tahun 1968. Dia mengatakan begini, etika bisnis merupakan suatu ajaran yang dapat membedakan antara benar dan salah, yang tujuannya itu untuk memberikan pembekalan kepada pemimpinnya di suatu perusahaan untuk dapat mempertimbangkan dalam pengambilan strategis yang berkaitan dengan masalah moral yang kompleks. Nah, tadi adalah pengertian dari etika bisnis. Saya harap teman-teman dapat mengerti ya. Selanjutnya, hubungan bisnis dan lingkungan. Bisnis merupakan suatu kegiatan yang selalu berdampingan dan selalu berhubungan dengan lingkungan. Dengan kata lain, bisnis merupakan suatu kegiatan yang mengelola sumber-sumber ekonomi yang sudah disediakan oleh lingkungan dan dikembalikan lagi ke masyarakat, baik itu dampaknya positif dan negatif. Nah, oleh karena itu, interaksi yang dilakukan oleh pelaku bisnis kepada lingkungan atau bahkan sebaliknya menjadi tema pencermatan yang sangat penting dan bahkan urgensi bagi kegiatan bisnis di lingkungan masyarakat. Nah, secara umumnya, lingkungan bisnis itu dapat dibagi menjadi dua elemen. Yang pertama itu adalah lingkungan eksternal dan lingkungan internal yang akan dibahas oleh rekan saya selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Kezia dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal adalah semua faktor atau pihak-pihak atau variabel dinamis yang berada di luar bisnis atau perusahaan. Jika perusahaan didirikan di suatu daerah atau negara di dalam suatu sistem masyarakat, maka praktis perusahaan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat dan merupakan subsistem masyarakat yang sudah tentu dituntut untuk berperilaku harmoni dengan semua unsur di dalam masyarakat. Unsur-unsur tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa unsur, yaitu terdiri atas 8 unsur. Yang pertama, unsur hukum yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, unsur budaya atau kultur di masyarakat. Yang ketiga, unsur agama atau kepercayaan. Yang keempat, unsur politik pemerintahan. Yang kelima, unsur ekonomi umum. Yang keenam, unsur sosial atau masyarakat. Yang ketujuh, unsur geografik. Dan yang terakhir adalah unsur ke-8, yaitu unsur pendidikan. Faktor atau pihak yang bersifat dinamis tersebut jelas akan ada pengaruh baik bersifat langsung maupun tidak langsung terhadap bisnis. Dan dalam banyak hal, bisnis di lingkungan eksternal ini merupakan variabel strategis dan memiliki dimensi jangka panjang dan secara strategis saling menentukan peluang maupun tantangan yang akan dihadapi oleh bisnis. Variabel atau faktor-faktor lingkungan eksternal ini relatif sulit dapat dikendalikan oleh bisnis tersebut. Lebih sering, bisnis mengikuti dan menyesuaikan terhadap perubahan atau dinamika dari variabel eksternal ini. Lalu selanjutnya yaitu lingkungan internal. Lingkungan internal merupakan sejumlah faktor, variabel, atau atribut-atribut yang melekat pada variabel atau faktor tersebut yang berada di lingkungan bisnis dan cukup langsung mempengaruhi bisnis, antara lain yaitu tenaga kerja, modal, alat-alat, sistem manajemen, sarana dan prasarana yang tersedia di dalam perusahaan.
Dalam interaksinya, mereka secara terorganisasi cepat dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaan dan secara langsung dapat dipengaruhi. Lingkungan bisnis dapat dipilah-pilah secara lebih spesifik menurut kepentingan tertentu yang orientasinya adalah dalam perspektif penyusunan strategi yang secara garis besar terbagi dalam 4 kelompok besar. Yang pertama yaitu kekuatan. Variabel-variabel yang masuk dalam kelompok ini mencerminkan kekuatan-kekuatan internal yang dimiliki perusahaan dan sering dijadikan andalan untuk menetapkan dan menyusun strategi perusahaan, sehingga substansi strategi ini benar-benar sesuai dengan fakta dan prediksi kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua yaitu kelemahan. Sejumlah variabel kelemahan ini juga bersifat internal untuk lebih menjamin keputusan manajerial lebih akurat berdasarkan fakta, sehingga dengan mengetahui kelemahan fasilitas dan kapasitas perusahaan, tentu akan dilakukan secara strategi yang lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu peluang atau kesempatan. Lingkungan eksternal ini sangat dinamis dan sering terjadi berbagai perubahan di mana perlu disesuaikan dengan keadaan lingkungan yang ada. Yang keempat yaitu tantangan. Treatment ini merupakan keadaan lingkungan eksternal yang merupakan tantangan yang dihadapi perusahaan yang diprediksi akan menghambat keberhasilan pengusaha dalam mencapai tujuan-tujuannya. Dalam hal ini, untuk menghadapi lingkungan demikian adalah agar perusahaan dalam meraih keberhasilan dan tujuan bisnis tidak sampai merusak apalagi menghancurkan lingkungan. Pengetahuan mengenai SWOT atau SWOT hanya merupakan data dan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan perusahaan yang bijaksana dan fair terhadap lingkungan ini. Kebijakan yang dilatar belakangi oleh informasi lingkungan akan dijadikan sebagai masukan yang berharga dalam rangka menyusun strategi perusahaan yang akan didukung oleh lingkungan dalam jangka panjang. Baiklah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang etika bisnis. Etika bisnis menurut Sonny Craft, setidaknya ada 5 prinsip etika bisnis yang dapat dijadikan titik pedoman bagi pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya. Yang pertama ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi adalah prinsip yang menunjukkan sikap kemandirian, sikap kebebasan, dan sikap tanggung jawab. Yang kedua itu ada prinsip kejujuran. Prinsip ini menanamkan sikap bahwa apa yang kita pikirkan adalah apa yang kita katakan, dan apa yang kita katakan adalah apa yang kita kerjakan. Selanjutnya ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan adalah prinsip yang menunjukkan sikap dalam memperlakukan semua pihak secara adil, yaitu suatu sikap yang tidak membeda-bedakan pihak dalam segi apapun, baik dari segi ekonomi, segi hukum, dan berbagai aspek lainnya. Selanjutnya ada prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menanamkan kesadaran bahwa di dalam suatu bisnis itu perlu diadakan sistem atau prinsip win-win solution, yaitu sikap dalam mengambil keputusan dan tindakan harus diusahakan agar semua pihak merasa diuntungkan. Dan yang terakhir ada prinsip integritas moral. Prinsip ini adalah prinsip yang tidak merugikan orang lain apabila kita mengambil kesepakatan atau keputusan dan tindakan yang kita ambil supaya tidak merugikan seseorang. Baiklah, poin selanjutnya kita akan membahas tentang etika lingkungan hidup. Kesadaran ini mulai muncul setelah ada indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi global yang ditulang punggungi oleh perusahaan-perusahaan berskala global yang telah mengancam eksistensi bumi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bertens bahwa pertumbuhan ekonomi global telah memunculkan setidaknya 6 persoalan etika lingkungan hidup. Yang pertama ada akumulasi bahan beracun, yang kedua ada efek rumah kaca, yang ketiga ada perusakan lapisan ozon, yang keempat ada hujan asam, yang kelima ada deforestasi atau penggurunan, dan yang terakhir ada keanekaragaman hayati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, saya Kinta Syafa Persika dari kelompok 2 akan membacakan kesimpulan dari materi etika bisnis dan lingkungan. Dari pembahasan materi tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa semua kegiatan yang dilakukan merupakan sebuah profesi yang menuntut profesionalisme dan ketaatan terhadap kode etik yang berlaku. Jika suatu bisnis dilakukan terlalu berlebihan dan sering menyimpang dari kode etik, maka akan menimbulkan beberapa kerusakan lingkungan seperti akumulasi bahan beracun, efek rumah kaca, perusakan lapisan ozon, hujan asam, deforestasi dan penggurunan, serta keanekaragaman hayati. Selanjutnya, saran yang kami berikan untuk materi di atas yaitu hendaknya setiap pelaku bisnis menjalankan bisnisnya sesuai dengan kode etik dan prinsip etika yang berlaku. Semua hal yang dilakukan dengan benar maka akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan menguntungkan banyak pihak. Kode etik dan prinsip etika ini bermanfaat untuk mengurangi risiko kekurangan di lingkungan sekitar. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan dan membantu saya ya menjelaskan materi ini. Saya harap teman-teman semuanya dapat memahami dan dapat mengerti dengan apa yang sudah kami sampaikan. Jika teman-teman ada yang merasa mungkin kurang paham, kiranya langsung saja bisa ditanyakan kepada kami. Nanti insya Allah kami bisa menjawabnya dengan cermat. Baik, saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.